Jokowi NU versus partai oposisi ormas radikal, siapa yang akan dipilih rakyat? Sumber, sewor.com, oleh Saifuddin Ahmad. Peta perpolitikan di Indonesia semakin menarik. Perseteruan tidak hanya di wilayah partai, namun sudah mulai merembet ke ormas. Kekuatan ormas memang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Jika bisa mengendalikan ormas tertentu, maka peluang untuk memenangkan pemilu atau pilkada semakin besar. Begitupun bagi ormas. Ketika partai yang digandengnya memenangkan pemilu atau pilkada, ormas tersebut akan mendapat eksistensi dan bisa melebarkan sayap. Apa hal seperti itu salah? Sama sekali tidak. Selama partai dan ormas tetap sportif dalam bertanding dan menyebarkan pengaruhnya, bekerja sama dalam memikat hati rakyat, asalkan tidak menghilangkan nilai-nilai kejujuran. Mendekati Pilpres 2019, atmosfer perpolitikan di Indonesia semakin memanas. Keterlibatan ormas juga semakin melebar. Menurut sudut pandang saya pribadi, saat ini ada dua kekuatan besar antara koalisi politik dengan ormas. Koalisi antara Jokowi beserta partai pendukung beserta NU sedang berjuang melawan gempuran koalisi partai oposisi, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dengan ormas radikal, HTI dan FPI. Sengaja saya tidak memasukkan nama Muhammadiyah karena yang saya pahami, warga Muhammadiyah memiliki sikap yang berbeda. Ada yang sebagian mendukung Jokowi, namun ada juga yang sinis terhadap Jokowi. Mengapa Jokowi menggandeng NU dan bukan ormas lain? Karena NU yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Jokowi. Mengapa NU mau digandeng? Melihat Jokowi adalah sosok yang benar-benar ingin memajukan Indonesia, serta menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila. Jika bukan Jokowi, belum tentu NU mau digendeng. Pertarungan antara Jokowi NU melawan partai oposisi ormas radikal menjadi penentu masa depan Indonesia mau dibawa kemana. Jika di Pilpres 2019, Jokowi NU yang memenangkan pertarungan, maka kita bisa melihat wajah Indonesia yang kira-kira tidak jauh berbeda dengan saat ini. Jokowi akan fokus melakukan pembangunan, meningkatkan ekonomi, dan mensejahterakan rakyat. Sedangkan NU akan fokus menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila dari rongrongan paham radikal. NU akan menjaga toleransi antar agama, serta menjamin ketenangan mereka dalam beribadah. Jika kemudian pemerintah memberikan apresiasi kepada NU, yang telah bahu-membahu membangun Indonesia, apa itu salah? Melihat Jokowi menggandeng NU, partai oposisi juga melakukan hal yang sama. Mereka menggandeng ormas yang berseberangan dengan NU seperti HTI dan FPI. Mereka hampir tidak akan mampu melawan Jokowi NU tanpa bantuan ormas lain. Jangan heran ketika isu penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok mencuat. FPI, HTI, dan ormas radikal lain tiba-tiba keluar dan melakukan aksi demo. Jika tanpa bantuan dan dukungan dari partai oposisi, saya tak yakin mereka mampu melakukan aksi sebesar itu. Partai oposisi memang berhasil menggandeng dan merayu mereka agar mau melakukan aksi menolak Ahok yang ujung-ujungnya melengsarkan Jokowi. Ketika kemudian Jokowi didukung oleh NU menerbitkan Perpu Ormas, partai oposisi menjadi pihak yang paling getol menolak Perpu. Pasalnya, orang ormas yang sedang mereka gandeng terancam dibubarkan oleh Perpu Ormas. Jika ormas yang digandeng mereka berhasil dibubarkan, maka kekuatan mereka akan berkurang. Ormas radikal yang digandeng partai oposisi juga tidak diam begitu saja. Melihat NU mendukung Perpu Ormas, mereka membuat fitnah kepada NU bahwa mereka mendukung Perpu Ormas karena disuap oleh pemerintah senilai 1,5 triliun. Kiai Haji Said Akil terus diserang dan dikatakan sebagai ulama su dan mata duitan. Sebagai orang NU sejati, saya kira tidak akan begitu saja termakan isu ini. Padahal, berita NU mendapat dana 1,5 triliun sudah ada sejak tanggal 23 Februari tahun 2017. Namun anehnya baru sekarang diviralkan setelah HTI dibubarkan. Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PBNU, terkait penyaluran kredit ultramikro. Kredit usaha ultramikro tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi warga NU,
Namun untuk warga negara Republik Indonesia, pertarungan antara Jokowi NU dengan partai oposisi Ormas Radikal akan semakin sengit. Semalam Jokowi berhasil memenangkan pertarungan dengan mengesahkan presidensial threshold di angka 20%. Partai oposisi dibuat babak belur oleh Jokowi. Jokowi NU juga telah berhasil membubarkan HTI. Saat ini boleh dikatakan skor 1-0 Jokowi NU. Namun saya yakin mereka tidak akan diam begitu saja. Mereka akan menyusun strategi baru untuk membungkam Jokowi NU. Pilpres 2019 akan menjadi pertarungan sebenarnya, sekaligus menentukan wajah Indonesia ke depan. Jika Jokowi NU berhasil menjadi pemenang di Pilpres 2019, kita sudah tahu wajah Indonesia akan dibawa kemana. Jika partai oposisi Ormas Radikal yang menang, kita juga sudah tahu wajah Indonesia akan dibawa kemana. Saat ini pilihan ada di tangan rakyat. Rakyat yang akan menentukan nasibnya sendiri. Jika meninjau kemenangan Jokowi menetapkan presidensial threshold di angka 20% dan membubarkan HTI, peluang untuk memenangkan Pilpres 2019 sangat besar. Namun hal itu belum bisa menjadi jaminan. Partai oposisi Ormas Radikal pasti akan mempersiapkan strategi baru untuk menggulingkan Jokowi di Pilpres. Saran saya kepada rakyat Indonesia, jangan sampai golput, karena suara Anda sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia.